Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fatah Huga dari kelas SI 4406. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ERP, lalu modul-modul yang ada dalam SAP beserta fungsi-fungsinya. Lalu di dalam modul-modul tersebut terdapat submodul. Lalu yang terakhir ada keterkaitan integrasi antara modul-modul tersebut. Mari kita langsung ke videonya. Nah, kali ini yang akan pertama kita bahas adalah tentunya Enterprise Resource Planning, atau disingkat sebagai ERP. Apa sih ERP itu? Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Lalu, dalam ERP tersebut terbagi modul-modul yang ada dalam SAP dan memiliki fungsinya masing-masing. SAP sendiri artinya adalah sebuah software yang berbasis ERP lalu digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi perumpamaannya adalah ERP itu menjadi sistemnya, sedangkan SAP menjadi aplikasinya. Lalu di sini saya menemukan ada 10 modul-modul SAP beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama ada Finance Accounting, lalu Human Resource, Project System, Sales and Distribution, Material Management, Controlling, Quality Management, Plant Maintenance, Asset Management, dan Production Planning. Nah, dari modul-modul tadi memiliki submodul atau cabang-cabangnya lah boleh dibilang. Lalu yang pertama akan dibahas adalah tentang Finance Accounting. Modul Finance Accounting ini adalah modul yang mencatat transaksi dalam buku besar. Kumpulan-kumpulan data tersebut nantinya dibuat financial report. Lalu nantinya proses ini akan menghasilkan financial statement yang digunakan untuk laporan eksternal. Jadi pada intinya, modul ini mengenai manajemen finansial atau keuangan, namun tidak sampai pada bagian internalnya, karena nanti ada modul yang khusus untuk membahas lebih lanjut tentang finansial internal. Nah, Finance Accounting ini memiliki submodul yaitu General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable, Bank and Cash Management, Budgeting and Monitoring, Withholding Tax, Asset Counting, Funds Management, dan Treasury Management. Lalu yang kedua ada Human Resource. Modul ini mengenai modul ini yang mengurus proses perekrutan, penyewaan, dan pelatihan karyawan, aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Jadi intinya modul ini mengenai bagian pengurusan dalam sumber daya manusia. Nah, untuk submodulnya sendiri ada Travel Management, Manajemen Personal, Planning Budget, Personal Administration, Development Training and Event Management, Payroll Benefits Compensation, Manajemen Personal Cost, Recruitment Time Management, dan Organizational Management. Lalu yang selanjutnya ada modul Project System. Modul Project System ini memungkinkan perencanaan dan mengendalikan R&D, konstruksi, dan proyek pemasaran yang baru. Modul ini memungkinkan biaya proyek dikumpulkan dan seringkali digunakan untuk mengatur pengimplementasian sistem ERP. Project System ini mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Jadi modul ini pada intinya mengenai proyek, mulai dari perencanaannya hingga pengontrolannya. Untuk submodulnya sendiri terbagi menjadi 5, yaitu Handling of WBS Element, Project Planning, Project Costing, Project Monitoring, dan Milestone Based Billing. Yang selanjutnya ada modul Sales and Distribution. Modul Sales and Distribution adalah bagian modul yang mencatat pesanan dan pengiriman yang lebih terjadwal, informasi tentang pelanggan, harga, bagaimana dan di mana produk akan dikirim, bagaimana pelanggan membayar tagihan, dan sebagainya, diatur dan diakses dalam modul ini. Modul ini membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional. Submodulnya sendiri ada Credit Management, Bill of Material, Shipping, Pricing and Discount, Statutory Requirements, Bill or Invoice Generation,
dan sales order processing and monitoring. Lalu yang selanjutnya ada material management. Material management ini mengelola pengadaan bahan baku dari supplier, pembelian, dan kemudian menangani inventory bahan baku, dari penyimpanan untuk barang yang sedang diproses hingga inventory barang yang telah selesai diproduksi menjadi barang jadi. Modul ini juga membantu menjalankan proses pembelian. Jadi intinya modul ini mengelola bahan baku dan manajemen inventory atau penyimpanan. Untuk submodulnya sendiri, ada vendor evaluation and rating, inventory management, inventory valuation, statutory requirements, invoice verification, dan purchasing. Lalu ada modul controlling. Modul controlling ini atau disebut dengan manajemen accounting, sebuah modul yang bisa melakukan perencanaan keuangan dalam perusahaan secara internal, di mana segala macam bentuk biaya dapat dikendalikan dengan real time dan akurat, mulai dari perencanaan biaya atau budgeting, pengendalian pada penanaman modal, monitoring semua aliran keuangan, perencanaan dalam pembayaran, planning anggaran setiap divisi, atau area sampai ke perhitungan biaya produksi secara detail. Intinya modul controlling ini tentang pengontrolan manajemen akuntansinya, atau boleh dibilang juga tentang keuangan, namun khususnya untuk lebih hal internal lagi. Jadi seperti yang bilang di awal tadi, bahwa ya bagian controlling ini adalah bagian keuangan yang lebih internal lagi. Lalu selanjutnya ada quality management. Modul quality management ini membantu perencanaan dan pencatatan aktivitas pengendalian kualitas, seperti inspeksi produksi, keterangan material, dan keseluruhan rantai logistik. Modul ini intinya memiliki pekerjaan untuk menentukan kualitas, lalu mengecek apakah logistik tersebut kualitasnya memenuhi persyaratan atau tidak. Lalu untuk submodulnya terdapat quality reports or certifications, incoming inspection, process inspection, final or delivery inspections, dan quality notification. Kemudian ada plant maintenance. Plant maintenance ini memungkinkan perencanaan untuk pemeliharaan mesin-mesin pabrik dan mengelola pemeliharaan sumber daya, sehingga gangguan peralatan yang mungkin saja terjadi dalam kegiatan produksi dapat diminimalisasi. Modul ini juga suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Jadi intinya modul ini mengenai pemeliharaan mulai dari logistiknya hingga sumber daya, juga memperbaiki hal-hal teknis. Untuk submodulnya ada maintenance planning, breakdown maintenance, predictive maintenance, dan preventive maintenance. Kemudian ada asset management. Modul asset management ini membantu perusahaan untuk mengatur pembelian aset tetap baik pabrik atau mesin atau barang-barang lainnya, yang penting aset lah, dan penurunan nilai atau depresiasi yang berkaitan. Membantu pengelolaan atau atas keseluruhan fixed asset meliputi proses asset accounting tradisional dan technical asset management sampai ke investment controlling. Modul ini pada intinya adalah mengurusi manajemen pembelian aset dan hal-hal berkaitan lainnya. Untuk submodulnya hanya terdapat 3, yaitu risk management, funding forecast, dan asset plan. Lalu modul yang terakhir ada modul production planning. Modul production planning ini memelihara informasi mengenai produksi. Disinilah produksi direncanakan dan dijadwalkan, dan aktivitas produksi yang sesungguhnya dicatat. Modul ini intinya tentang perencanaan produksi, mulai dari perencanaan waktu, bahan baku, dan lain-lain. Untuk semua modulnya sendiri ada information system, demand management, production planning, capacity requirements planning, shop floor control, production order processing, dan materials requirement planning. Nah, bagian terakhir adalah tentang keterkaitan integrasi antar modul. Untuk yang satu ini saya mengambil contoh tentang pesawat atau pembuatan pesawat lah. Nah, contoh yang saya ambil adalah itu. Nah, ada kan bagian pembuatan pesawat. Pembuat pesawat kan memerlukan biaya. Untuk penetapan biayanya dilakukan oleh modul financial accounting. Financial accounting sebelumnya mendapatkan bagian uang-uangnya setelah ditentukan oleh divisi controlling, karena controlling sudah membagi budget khusus per divisinya. Setelah itu dibeli oleh bagian asset management, karena tugas mereka adalah membeli aset, mesin, ataupun bagian logistik lainnya. Lalu ada material management yang juga terlibat dalam pembelian aset dan barang-barang.
Lalu aset-aset ini disimpan dan diatur di inventory oleh material manajemen lagi. Lalu disesuaikan dengan proyek yang sudah diatur oleh modul project system. Untuk tahap seperti memproduksi dalam jumlah berapa, waktunya berapa lama, atau penjadwalan lainnya, hal itu diatur oleh modul production planning. Lalu dibuatlah pesawat tersebut. Setelah jadi, pesawat yang baru dibuat ini dicek kualitasnya oleh quality management. Dicek apakah layak guna, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan atau tidak. Dan quality management ini juga bisa mengecek bahan baku sebelumnya, lalu di saat proses pembuatannya, ataupun mengecek ranah logistik lainnya. Intinya tugas dari quality management yaitu tadi mengecek supaya kualitasnya tetap bagus dan layak. Lalu, jika barang tersebut lolos pengecekan, maka barang tersebut bisa digunakan. Tapi jika barang tersebut ternyata ada kerusakan atau kekurangan, ataupun tidak memenuhi standar yang seharusnya, barang tersebut bisa diperbaiki oleh modul plan management. Karena tugas plan management adalah memperbaiki hal-hal teknis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.